Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Capruk, channel yang membahas alur cerita film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Tombstone yang rilis pada tahun 1993. Cerita ini ditulis oleh Kevin Gary sebagai sutradara awal, tetapi produksinya dilanjutkan oleh Turki Kasmatos. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diangkat dari kisah nyata peristiwa baku tembak antara kelompok pensiunan penegak hukum dan preman setempat yang terjadi di Okikorol pada tahun 1881. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah kota Tombstone. Skin awal memperlihatkan sepasang pengantin yang baru melangsungkan pernikahan. Begitu pasangan pengantin itu keluar dari pintu gereja, mereka dihadang oleh sekelompok koboi. Pimpinannya yang berbaju merah bernama Curly Bill, yang diperankan oleh Power Botty. Bill mengatakan bahwa pengantin pria sudah membunuh 2 orang anggotanya. Kemudian kelompok The Cowboy mulai menembak, dan seketika itu orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Bill mempunyai tangan kanan bernama Johnny Ringo, yang diperankan oleh Michael Biehn, yang merupakan penembak tercepat di kelompok The Cowboy. Ringo terkenal kejam dan dingin. Dia hampir tak pernah tersenyum. Lalu Skin menampilkan seorang koboi yang menembak lutut si mempelai pria, kemudian Bill membunuhnya. Beberapa anggota The Cowboy membawa mempelai wanita ke dalam gereja, dan entah apa yang terjadi di dalam sana. Bill dengan santai mengajak anggotanya untuk menyantap hidangan pesta. Lalu seorang pastor mendatangi mereka sambil marah-marah dengan menggunakan bahasa Spanyol. Johnny Ringo yang merasa terganggu menembak pastor itu tepat di kepalanya, lalu Bill pun tertawa. Begitulah kondisi Amerika setelah berakhirnya Perang Saudara tahun 1879. Kehancuran ekonomi akibat perang menyebabkan migrasi besar-besaran dari Texas ke wilayah barat, yang katanya di sana ditemukan banyak tambang emas dan perak. Kejadian ini adalah gambaran bobroknya kondisi hukum di daerah sekitar Arizona di masa itu. Skin berpindah ke sebuah stasiun kereta di Arizona Selatan. Seorang pria paruh-baya berwajah masam dan berkumis tebal turun dari kereta. Dia adalah Wyatt Earp, seorang mantan sheriff yang disegani karena ketegasan dan keahliannya menggunakan senjata yang diperankan oleh Kurt Russell. Kemudian datang adik dan kakak Wyatt, yaitu Virgil Earp dan Morgan Earp, yang diperankan oleh Sam Elliott dan Bill Paxton. Tujuan mereka datang ke Tombstone yaitu untuk menetap dan menikmati masa tua di sana. Lalu Skin berpindah ke sebuah meja judi. Seorang pria parlente terlihat sedang bermain poker. Pria ini adalah Doc Holliday. Dia adalah penjudi kelas kakap yang terkenal karena gayanya yang dingin dan kecepatannya menggunakan senjata. Dia mengidap penyakit TBC yang membuatnya lebih lemah, yang diperankan oleh aktor bernama Val Kilmer. Sepertinya lawan Doc emosi karena mengalami kekalahan saat berjudi. Dan pria itu bergerak mencabut pistolnya, tapi Doc jauh lebih cepat. Doc meletakkan pistolnya untuk mendinginkan suasana. Pria itu malah menyerangnya dan dengan mudah Doc pun melumpuhkannya. Teman perempuan Doc mengeluarkan pistol lalu mengumpulkan uang yang berserakan di meja. Kemudian mereka berdua keluar dari bar tersebut. Perjalanan keluarga Earp pun sudah sampai di kota Tombstone. Mereka berhenti di sebuah hotel. Wyatt disambut oleh John Behan yang merupakan sheriff di sana. Behan menawarkan sebuah rumah sewa dan Wyatt pun menyetujuinya. Wyatt bertemu dengan orang tua bernama Fred Wyatt yang bertugas sebagai marshal. Fred mengatakan bahwa Behan tidak bisa menegakkan hukum di sini karena kota ini berada di bawah kendali The Cowboy. The Cowboy adalah sekelompok preman yang selalu mengikatkan selendang merah di pinggangnya. Fred bercerita semuanya lengkap tentang keseharian kehidupan di Tombstone. Orang-orang pada takut masuk ke Oriental Bar karena di situ banyak terjadi kekerasan. Belum selesai Fred bercerita,
Wyatt malah menuju ke sana. Di bar, Wyatt bertemu dengan Milt Joyce, pemilik tempat itu. Wyatt menanyakan kenapa tempat itu sepi. Milt menunjuk seorang pria yang menjadi bandar di meja judi. Dia bernama Johnny Tyler. Johnny sering membuat keributan sehingga para pengunjung takut untuk datang ke sana. Wyatt mendatangi meja itu, lalu dia mengatakan bahwa seharusnya Wyatt-lah yang duduk di sana. Johnny berdiri dan mereka pun saling gertak. Ternyata Johnny takut melihat tatapan Wyatt. Lalu Wyatt menamparnya dan menyuruhnya pergi. Wyatt mengambil pistol Johnny dan memberikannya kepada Milt. Ternyata Johnny Tyler dendam kepada Wyatt. Dia membawa senapan dan berencana menembak Wyatt. Seketika itu Doc Holliday muncul di sana dan menghentikannya. Lalu Doc menyapa keluarga Earp. Johnny baru tahu bahwa yang menjadi lawannya adalah Wyatt Earp. Dia tidak berani berhadapan dengan Wyatt, apalagi di sana ada Doc Holliday. Doc menyuruh Johnny meninggalkan senapannya dan pergi dari situ. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari seberang jalan. Tak lama dari situ seorang pria jatuh ke tanah terkena tembakan itu. Wyatt mengenal orang yang menembak itu, dia bernama Jack Johnson dan Turkey Craig. Martha Pratt datang dan menyita senjata mereka. Tak lama kemudian sebuah kereta muncul dan terlihat seorang gadis cantik keluar dari kereta tersebut. Wyatt terpesona melihat. Lalu scene berpindah pada malam hari. Pada saat itu keluarga Earp sedang menonton opera. Doc Holliday pun ada di sana. Mereka bertemu dengan wali kota yang bernama John Brown. Ternyata geng The Cowboy pun ada di sana. Mereka mengganggu pertunjukan dengan menembakkan pistol ke arah pertunjukan. Dan ketika acara selesai, bintang utama pertunjukan opera itu pun membuka topengnya. Yang tiada lain adalah wanita cantik yang dilihat oleh Wyatt di kereta tadi yang bernama Josephine Marcus. Setelah menonton opera, Wyatt pergi ke Oriental Bar untuk bekerja. Dia ditemani oleh Dr. Morgan. Seketika itu Josephine Marcus muncul di Oriental Bar. Dia menjadi pusat perhatian para pengunjung. Ketika sampai di depan Wyatt, Josh pun tersenyum dan mengajaknya berdansa, tapi Wyatt mengacuhkan. Mereka bertiga kembali ke meja poker. Tak lama dari situ Curly Bill datang ke sana dan menggertak Wyatt. Bill menyebutnya sebagai anjing hukum. Salah satu koboi memperingatkan Wyatt bahwa hukum tidak berlaku di Tombstone. Kemudian Wyatt menjawab kalau dia sudah pensiun. Seketika itu Johnny Ringo melihat Doc Holliday. Dia menyapa dengan sinis. Doc tidak takut, dia malah mencemooh Ringo. Lalu Ringo mengeluarkan pistolnya untuk menggertak. Dia memainkan pistol itu untuk memamerkan kecepatan tangannya. Doc tak mau kalah, dia menirukan semua gaya Ringo menggunakan sebuah cangkir. Akhirnya The Cowboy pun pergi dan meninggalkan Wyatt dan Josh. Josh menanyakan tentang Wyatt kepada Behan. Sepertinya Wyatt menarik perhatiannya. Keesokan harinya Wyatt berkuda di pinggir kota Tombstone. Ternyata Josh berada di sana, mereka pun berkenalan. Akhirnya mereka berkuda bersama. Josh cukup ahli dalam menunggang kuda. Setelah jauh berkuda, mereka pun beristirahat di bawah pepohonan. Menjelang malam, Wyatt pun pulang ke rumah dan melihat istrinya mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Keesokan harinya, di Oriental Bar, Doc sedang memainkan piano. Curly Bill pun ada di sana dalam keadaan mabuk. Dia berjalan keluar bar lalu melepaskan tembakan dengan sembarangan.
Warga yang takut melapor kepada Sheriff, tapi Sheriff Behan berusaha menghindar dan menyerahkannya kepada Marshal Fred. Akhirnya Fred White keluar menemui Bill. Fred meminta Bill menyerahkan senjatanya. Bill yang mabuk malah menembak Fred. Fred White pun terkapar di tanah. Lalu White Earp muncul, kemudian melumpuhkan Bill. Semua warga turun ke jalan dan warga meminta Bill untuk digantung. Sementara The Cowboy menyuruh White melepaskan Bill. Clanton maju, tapi White segera menundukkan pistolnya. Clanton pun gentar dan meminta teman-temannya untuk mundur. Doc pun muncul dan menundukkan pistol pada Billy Clanton. Virgil dan Morgan pun muncul dengan membawa shotgun. Akhirnya The Cowboy mundur dan Wyatt membawa Billy ke penjara untuk diadili. Kemudian Skin berpindah ke keluarga Earp yang sedang bermain biliar. White bercerita bahwa setelah melewati persidangan Curly Bill, dia dibebaskan dengan alasan yang mengada-ngada. Hukum memang tidak bekerja di Tombstone. John Clubb sebagai wali kota datang menemui keluarga Earp dan menawarkan posisi sebagai marshal, tapi mereka menolak. Suatu saat keluarga Earp sedang berjalan di jalan utama kota Tombstone. Yang melihat rombongan The Cowboy lewat sambil menembakkan senjata. Beberapa saat kemudian terlihat Virgil menempelkan pengumuman bahwa di Tombstone dilarang membawa senjata. Terlihat di dada Virgil tersemat rencana Marshal. Warga kota Tombstone menjadi heboh. Tak lama dari situ Wyatt muncul dan marah kepada Virgil. Mereka berdebat di kantor Sheriff. Wyatt meminta dukungan dari Morgan, tapi ternyata Morgan pun memperlihatkan rencana Sheriff di dadanya. Wyatt kecewa ternyata kedua saudaranya tidak mengacuhkan peringatannya untuk tidak mencampuri urusan hukum di Arizona. Akhirnya Wyatt menyerahkan senjata dan meninggalkan mereka berdua dengan kesal. Skin berpindah ke Oriental Bar. Di sana Doc Holliday yang mulai mabuk sedang bermain judi bersama Clanton dan beberapa orang lainnya. Seperti biasa, Doc selalu memenangkan permainan, tapi Clanton yang juga sedang mabuk menuduhnya berbuat curang. Virgil menahan Clanton yang hendak memukul Doc. Tiba-tiba Doc tumbang karena penyakit TBC-nya memburuk. Doc pun dibawa ke hotel, kemudian Clanton meminta senjatanya pada bartender dan hendak keluar dari Oriental Bar, tapi Virgil melumpuhkannya dan menangkapnya karena membawa senjata. Dua orang koboi menjemput Clanton, lalu Wyatt melepaskan Clanton, tapi tidak mau mengembalikan senjatanya. Hal itu membuat The Cowboy marah. Di luar mereka bertabrakan dengan Wyatt, lalu terjadi sedikit keributan, tapi Wyatt dengan mudah merampas senjata mereka. The Cowboy semakin marah, mereka mengancam Wyatt dan berlalu pergi. Keesokan harinya, wali kota John Clubb mengatakan bahwa The Cowboy mengancam untuk menghabisi keluarga Earp. Keluarga Earp sudah bersiap dari pagi, bahkan Doc Holliday yang sakit pun tidak mau ketinggalan. Tiba-tiba seorang cowboy melemparkan bom molotov ke rumah kosong. Suasana saat itu mencekam. Keempat jagoan ini pun turun ke tengah jalan. Warga kota pun menyaksikan dari teras rumah mereka masing-masing. Keluarga Earp akhirnya sampai di belakang Oki Coral. Ada beberapa koboi di sana, lalu Virgil berkata bahwa dia akan menyita senjata mereka. Ketika kondisi bisa dikendalikan, tanpa disangka Billy Clanton mencabut pistolnya. Tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Banyak korban berjatuhan dari The Cowboy, sementara Virgil dan Morgan pun terluka. Tiba-tiba Sheriff Behan muncul dan mengatakan akan menangkap keluarga Earp, tapi dengan tegas Wyatt menolak. Keesokan harinya menjelang sore, para koboi membawa jenazah yang tewas untuk dimakamkan di Tombstone. Hari-hari setelah itu suasana sangat mencekam di kota. Skin memperlihatkan Johnny Ringo yang berusaha mencari gara-gara dengan Virgil dan Wyatt, tapi Wyatt tidak mau meladeninya. Tidak lama kemudian muncullah Doc Holliday, dia memanas-manasi Ringo yang lagi kesal. Ketika Ringo mengejar Doc, muncullah Curly Bill yang menghalanginya. Pada malam hari itu turun hujan dan petir, sepertinya akan ada badai petir. Ketika itu Virgil pulang duluan dari Oriental Bar, dan tak lama kemudian Virgil kembali ke bar. Sesampai di bar, Virgil pun terkapar, rupanya dia tertembak. Virgil dibawa pulang dan Wyatt memanggil dokter. Dan ternyata para istri juga mendapat serangan dari musuh saat mereka pulang. Dokter mengatakan bahwa satu lengan Virgil harus diamputasi. Lalu Wyatt keluar rumah untuk mencari Morgan.
Di luar dia bertemu dengan McMaster dan dua orang temannya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam penyerangan para wanita. Mereka juga menyatakan siap untuk mendukung apapun yang dilakukan Wyatt. Di Oriental Bar, Morgan sedang bermain biliar sendirian. Tiba-tiba ada suara petir dan tembakan bersamaan. Tembakan itu mengenai punggung Morgan, lalu Wyatt berusaha mengeluarkan peluru yang tertanam di punggung Morgan, tapi susah untuk dikeluarkan. Akhirnya Morgan pun tewas. Wyatt sangat terpukul atas kematian adiknya. Akhirnya keluarga Earth pun memutuskan untuk meninggalkan kota Tombstone. Ketika mereka melewati Bill dan Ringo, Wyatt berhenti, lalu mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Tetapi Bill dan Ringo malah mengejeknya. Wyatt mengacuhkannya dan berlalu. Tapi The Cowboy tidak mau melepaskan mereka. Clanton dan Rob Stilwell mengikuti ke stasiun dan berniat menghabisi keluarga Earth. Ketika mereka hendak menembak Virgil, Wyatt sudah berada di belakang mereka dan menembak Stilwell. Kereta pun berangkat. Ternyata Wyatt tidak berniat pergi, dia malah merencanakan balas dendam dan dia didukung oleh Doc Holliday, McMaster, Jake Johnson, dan Turkey Creek. Dia memperlihatkan lencana Marshall di dadanya kepada Clanton. Balas dendam Wyatt kali ini legal. Perburuan Wyatt pun dimulai. Dia menghabisi semua koboi yang memakai selendang merah. Lalu Skin memperlihatkan pertempuran antara Wyatt dan The Cowboy yang dipimpin oleh Curly Bill. Wyatt terus maju. Bill yang merasa menang jumlah pun menampakkan diri, tapi sayangnya peluru pistol Bill habis. Ketika Bill mengangkat shotgunnya, Wyatt lebih dahulu menembakkan shotgunnya yang menembus dadanya. Bill pun tewas seketika. Sisa-sisa pasukan The Cowboy pun lari ke hutan dan terus diburu oleh Wyatt dan Doc. Setelah kematian Bill, Johnny Ringo mengambil alih kepemimpinan The Cowboy. Dia bertekad menghabisi Wyatt demi membalaskan dendam Bill. Dalam situasi itu pun penyakit Doc Holliday pun kambuh. Dia pingsan dan terjatuh dari kudanya. Lalu Wyatt membawa Doc ke rumah salah seorang warga di luar kota Tombstone dan mereka pun istirahat di sana. Tak lama kemudian datanglah seorang koboi menyeret mayat McMaster dengan kudanya. Kemudian dia berkata, Johnny Ringo menantang Wyatt Earp berduel untuk menyelesaikan masalah ini, dan Wyatt pun memenuhi tantangan itu. Dan Wyatt pun mengunjungi Doc di kamarnya. Dia bercerita tentang Johnny Ringo. Akhirnya Wyatt mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ringo. Doc pun membenarkannya. Lalu Doc bertanya kepada Wyatt, bagaimana rasanya memakai lencana Marshall. Wyatt pun membukanya dan memberikan lencana itu kepada Doc. Kemudian Wyatt keluar dari kamar itu. Waktu yang ditentukan pun telah tiba. Wyatt pergi memenuhi tantangan Ringo di tempat yang sudah dijanjikan. Ringo sudah menunggu Wyatt. Tapi seseorang mendatanginya, ternyata yang datang bukanlah Wyatt, melainkan Doc Holliday. Sepertinya Ringo sedikit panik pada Doc. Lalu Doc pun memperlihatkan lencana Marshall-nya. Ringo pun tak bisa menghindarinya. Mereka pun bersiap-siap untuk berduel. Johnny Ringo menarik pistolnya, tapi Doc jauh lebih cepat daripada Ringo. Ringo pun tumbang, lalu Wyatt Earp datang, tapi Ringo sudah tewas. Setelah Johnny Ringo tewas, mereka pun memburu dan menghabisi sisa-sisa dari The Cowboy. Lalu Skin beralih ke sebuah rumah sakit sanitarium di mana Doc Holliday dirawat, dan Wyatt pun mengunjunginya. Lalu Wyatt memberinya sebuah buku kepada Doc. Doc pun menyuruh Wyatt mencari Josephine Marcus.
Doc meminta White untuk meninggalkannya. Dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dan Doc pun tidak mau White melihatnya sekarang. Skin beralih ke Denver. Di sana Josh baru menyelesaikan sebuah pertunjukan. White muncul di sana dan menyapanya. Josh senang sekali melihat White masih hidup. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia. White hidup sampai tahun 1929 dan meninggal di Los Angeles pada usia 80 tahun. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capru.